warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Floresita Ramadhani, NIM 21129012 akan menjelaskan mengenai materi administrasi kurikulum, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum serta peran administrasi kurikulum. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaannya secara kontinu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien dalam membantu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, menurut landasan hukum yaitu Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat perencanaan atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta strategi untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan dalam proses belajar dan mengajar. Dalam administrasi kurikulum ini dapat diambil dari pengertian sempit dan luas. Nah, dalam artian sempit, administrasi kurikulum ini dapat diartikan sebagai seperangkat mata pelajaran atau mata kuliah yang dibahas oleh peserta didik. Nah, sedangkan pengertian dari luas, administrasi pendidikan kurikulum ini dapat berarti sebagai sejumlah pengalaman dari peserta didik untuk kemudian dikembangkan sehingga peserta didik akan lebih kaya dengan wawasan yang diperolehnya. Kemudian masuk kepada komponen atau kegiatan administrasi kurikulum. Nah, ada beberapa bagian, yaitu yang pertama tentunya ada kurikulum, yang kedua ada tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, kelima ini adalah masalah komponen yang harus diatur sedemikian rupa. Selanjutnya, dalam kegiatan administrasi pendidikan ini kembali kepada tujuan dari administrasi tersebut, yaitu ada planning, ada pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi. Yang pertama kita akan melihat dalam planning. Nah, planning ini merupakan perencanaan atau kurikulum yang dijabarkan dalam prakteknya. Perencanaan ini yang sudah dimiliki seperti memiliki kalender akademik, menyusun program tahunan, program semester, program satuan belajar, serta perencanaan pembelajaran. Yang kedua ada pengorganisasian. Nah, ini juga berkaitan dengan kalender akademik yang tadi, di mana sudah diatur di dalam beberapa tahun untuk 1 tahun dalam sekolah. Kemudian ada pelaksanaannya, yaitu berarti proses pelaksanaan itu harus dilakukan dan sesuai dalam PBM atau praktik belajar dan mengajar. Yang keempat ada evaluasi. Nah, untuk mengetahui tujuan itu sudah tercapai, nah dilakukanlah evaluasi untuk melihat sejauh mana perencanaan yang telah kita lakukan tadi untuk mencapai tujuan. Kemudian masuk pada fungsi dari administrasi kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum ini. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Kemudian ada meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, kemampuan ini dapat dicapai oleh peserta didik tidak hanya melakukan kegiatan intrakurikuler,
tapi melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Nah, kurikulum ini dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran ini selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan atau program yang telah direncanakan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan kurikulum. Kurikulum ini akan dikelola secara profesional. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi kurikulum pendidikan. Nah, guru sangat berperan penting dalam administrasi kurikulum ini, di mana merekalah yang akan melakukan dan menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi sekolah atau di lembaga persekolahan. Selanjutnya, masuk terhadap prinsip administrasi kurikulum. Nah, yang pertama ada prinsip orientasi pada tujuan. Nah, implikasinya prinsip ini mengusahakan agar tujuan kegiatan kurikulum ini terarah dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua ada prinsip relevansi. Secara umum, relevansi ini diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidik dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip elektivitas. Nah, implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa adanya kegiatan yang membazir. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Implikasinya prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler ini menggunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cepat dan tepat. Yang kelima ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini diartikan sebagai lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Nah, dalam kurikulum ini memilih program-program pendidikan bagi para murid dan kebebasan yang mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Selanjutnya ada prinsip sinkronisasi. Prinsip ini mengusahakan agar seluruh kegiatan ini mencapai tujuan dan akhir yang menghasilkan kesuksesan atau keberhasilan bagi suatu peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.